namaku Alia. Aku baru berusia 10 tahun. Kata orang, usia segini adalah masa paling bahagia. Harusnya aku hanya sibuk belajar menulis rapi, bermain dengan teman sebaya, atau menghafal lagu-lagu anak-anak yang sering diputar di radio. Tapi kebahagiaan itu tidak sepenuhnya menjadi milikku. Karena sejak beberapa bulan lalu, rumah ini tidak lagi sama. Aku sering mendengar suara pintu depan terbuka pelan setiap malam. Bunyi engsel yang berdecit lirih, seolah seseorang sengaja menahan napas agar tidak terdengar. Aku hafal benar, itu suara ayah. Tapi anehnya, meskipun aku mendengar langkah kakinya masuk, ayah tidak pernah menuju kamar ibu. Kamar orang tuaku berada tepat di seberang kamarku. Dari ranjang kecilku, aku bisa melihat cahaya samar dari lampu di ruang tengah. Seringkali aku berharap pintu kamar ibu akan terbuka, lalu ayah masuk dan menutupnya lembut. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Ayah hanya melewati kamar ibu tanpa menoleh sedikit pun, lalu melangkah keluar lagi lewat pintu samping rumah. Di dalam kamar, ibu, Nadira namanya, selalu duduk di atas sajadah. Rambutnya yang hitam panjang sering jatuh ke pipi, menutupi wajah pucat yang penuh kelelahan. Matanya sembab, merah seperti habis menangis berjam-jam. Bibirnya bergetar membaca doa yang tak pernah selesai dengan tenang. Aku sering mendengar bisikannya, lirih namun menusuk telingaku yang masih anak-anak. Ya Allah, jika dia memang jodohku, kembalikanlah hatinya padaku. Jika tidak, kuatkan aku untuk melepaskannya. Aku kecil, aku belum mengerti makna doa itu. Tapi aku tahu pasti ada sesuatu yang salah. Aku tahu karena setiap malam ayah tidak tidur di rumah ini. Ia selalu keluar menuju rumah kecil di samping halaman. Rumah itu bukan milik kami. Itu rumah Maya, pembantu kami. Aku masih ingat pertama kali Maya datang. Ia gadis muda, mungkin usianya baru 20. Wajahnya sederhana, kulitnya sawo matang, sorot matanya lembut. Ia dipanggil bekerja di rumah ini untuk membantu ibu. Karena sejak ibu sakit beberapa tahun lalu, tubuhnya sering lemah. Maya rajin, sabar, dan selalu tersenyum padaku. Aku menyukainya, bahkan menganggapnya seperti kakak sendiri. Tapi sejak ayah lebih sering menghabiskan waktu di rumah Maya, senyumnya yang dulu hangat, kini membuatku bingung. Aku tidak tahu harus membencinya atau tetap menyayanginya. Malam itu, seperti biasa, aku terbangun karena bunyi pintu. Aku berlari pelan ke jendela, menyingkap gorden tipis, dan melihat sosok ayah berjalan cepat ke arah rumah Maya. Lampu di rumah itu menyala terang, membuat bayangan tubuh ayah jelas terlihat di tanah. Kenapa ayah tidak tidur di sini? Kenapa ayah lebih memilih di sana, gumamku dalam hati. Aku menoleh ke kamar ibu. Pintu sedikit terbuka. Ibu sedang duduk, tubuhnya membungkuk di atas sajadah. Bahunya berguncang, menahan tangis yang tak bisa ia suarakan. Aku ingin masuk, memeluknya, tapi aku terlalu kecil untuk tahu bagaimana mengobati luka sebesar itu. Jadi aku hanya menutup pintu perlahan, lalu kembali ke ranjangku dengan hati yang sesak. Besok paginya, aku memberanikan diri bertanya pada ibu. Bu, kenapa ayah sering tidur di rumah Mbak Maya? Tanyaku polos. Ibu terdiam lama. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah cangkir teh yang ia pegang. Akhirnya, ia menghela napas panjang, lalu menarikku ke pangkuannya. Nak, tidak semua pertanyaan bisa kau mengerti jawabannya sekarang. Tapi satu hal yang harus kau tahu, apapun yang terjadi, ayahmu tetap ayahmu, dan kamu tetap harus menghormatinya. Tapi, ayah kan suaminya ibu. Kenapa ayah tidak sama ibu? Tanyaku lagi. Matanya berkaca-kaca. Ia menempelkan dahinya di kepalaku, lalu berbisik dengan suara bergetar. Jangan tanya itu lagi, Alia. Ini bukan salahmu. Aku mengangguk, meski hatiku masih dipenuhi tanda tanya. Hari-hari berikutnya, semuanya semakin jelas bagiku. Ayah jarang sekali duduk makan bersama kami. Bahkan ketika aku mendapat nilai bagus di sekolah dan ingin menunjukkannya, ayah tidak ada di rumah. Ibu selalu berusaha menutupi dengan alasan. Ayahmu sibuk bekerja, katanya. Tapi aku tahu itu tidak benar. Aku tahu di mana ayah sebenarnya berada. Sampai suatu malam, aku tak sengaja melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Dari jendela, aku melihat ayah sedang duduk di kursi reyot di rumah Maya. Ia tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat lagi di wajahnya saat bersama ibu.
Maya duduk di depannya, menyajikan secangkir teh. Ayah meraih tangannya, menggenggam erat, dan Maya tidak menolak. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak berteriak. Air mataku jatuh deras. Aku tidak mengerti. Aku hanya anak kecil. Tapi aku tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Aku berlari kembali ke kamar, masuk ke pelukan ibu yang sedang tertidur lemah. Aku menangis tanpa suara. Dalam hatiku, aku berjanji akan selalu melindungi ibu. Meskipun aku tahu aku terlalu kecil untuk benar-benar bisa melakukannya. Hari-hari setelah itu menjadi lebih berat. Aku sering melihat ibu termenung di ruang tengah. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, tapi ia tetap berusaha tegar di depanku. "Alia, jangan sedih. Semua ini ada hikmahnya," ucapnya sambil membelai rambutku. "Kadang, Allah menguji kita bukan karena benci, tapi karena sayang, supaya kita lebih kuat." Aku hanya mengangguk meski hatiku tidak benar-benar mengerti. Namun suatu malam doa ibu berubah. Aku mendengar jelas dari balik pintu kamarnya. "Ya Allah, kalau memang hati suamiku sudah bukan milikku lagi, lepaskanlah aku dengan cara yang paling Kau ridhoi. Jangan biarkan aku hidup dalam kehinaan." Doa itu membuatku terkejut. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Aku tahu, ibu sudah sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi menahan luka sendirian. Dan di malam yang sama, aku mendengar sesuatu yang mengejutkan. Dari balik jendela kamarku, aku melihat ayah kembali pulang dari rumah Maya. Tapi kali ini, ia tidak menyelinap diam-diam. Ia berdiri lama di depan pintu rumah, menatap ke arah kamar ibu. Wajahnya penuh kebimbangan. Aku menahan napas, berharap ayah akan masuk dan memeluk ibu. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Ia berbalik, melangkah cepat kembali ke rumah Maya, meninggalkan rumah kami dalam sepi yang semakin mencekik. Malam itu aku sadar, malam-malamku tak akan pernah sama lagi. Dan sejak detik itu juga, aku tahu rahasia besar dalam keluarga kami baru saja dimulai. Sore itu matahari hampir tenggelam. Langit berwarna jingga, burung-burung berterbangan kembali ke sarang, dan suara azan maghrib sebentar lagi akan terdengar dari surau kecil di ujung kampung. Aku, Alia, duduk di beranda rumah sambil memandangi buku gambarku. Di halaman terakhir, aku baru saja menyelesaikan gambar bunga mawar berwarna merah dengan tangkai hijau. Meski gambarku masih sederhana, aku merasa sangat bangga. Aku ingin sekali memperlihatkannya pada ayah. Dengan hati riang, aku berlari masuk ke dalam rumah, memanggil nama ayah. "Ayah, lihat gambar Alia!" Seruku sambil mengangkat buku tinggi-tinggi. Tapi rumah terasa sepi. Tidak ada suara langkah kaki ayah. Tidak ada sahutan. Ibu sedang duduk di ruang tengah, wajahnya pucat, dan ia hanya menoleh sebentar lalu tersenyum lemah. "Coba cari ayahmu di luar, nak," katanya pelan. Aku mengangguk cepat, lalu melangkah keluar rumah. Udara sore mulai dingin. Angin membawa aroma tanah yang lembab. Aku menyusuri halaman samping, melewati pohon mangga yang mulai berbuah. Kaki kecilku berhenti tepat di depan jendela rumah kecil yang berada di samping halaman rumah utama. Rumah itu milik Maya, pembantu kami. Aku tidak sengaja menoleh, dan di sanalah mataku membelalak. Dari celah jendela yang tidak tertutup rapat, aku melihat ayah. Ia duduk di kursi reyot, kursi yang biasanya dipakai Maya untuk menjemur baju. Tapi sekarang, kursi itu menjadi tempat ayah bersandar dengan wajah penuh senyum. Senyum yang hangat, senyum yang lembut, senyum yang sudah lama tak pernah kulihat saat ia menatap ibu. Di depannya, Maya sedang menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar, seolah-olah dia adalah istri sah yang sedang melayani suaminya dengan penuh cinta. Tanganku gemetar memegang buku gambar. Hati kecilku bergetar aneh, campuran marah dan sedih. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku tahu ayah dan Maya terlihat seperti sepasang kekasih. Aku menahan napas, mundur beberapa langkah, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju rumah utama. Nafasku tersengal, air mata mataku jatuh di sepanjang jalan. Aku masuk dan langsung memeluk ibu erat-erat. "Ibu," suaraku pecah. "Kenapa ayah tidak pernah tidur di sini? Kenapa ayah selalu di rumah Mbak Maya?" Tanyaku polos, meski hatiku seperti ditusuk-tusuk jarum. Ibu menatapku lama. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, dan sebelum sempat menjawab, air matanya jatuh begitu saja.
Ia memelukku erat, sangat erat, seolah aku satu-satunya penopang hidupnya. Bahunya berguncang dan aku bisa merasakan detak jantungnya yang tidak tenang. "Jangan tanya itu lagi, nak," bisiknya dengan suara parau. "Ini bukan salahmu, tidak ada yang salah denganmu." Aku hanya bisa mengangguk meski kepalaku dipenuhi tanda tanya. Kenapa ayah lebih memilih Maya? Kenapa ibu hanya bisa menangis? Kenapa semuanya terasa salah? Malam itu rumah kami begitu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, bercampur dengan isak tertahan ibu yang mencoba ia sembunyikan dariku. Aku berpura-pura tidur, tapi mataku tetap terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Tiba-tiba suara bisik-bisik dari luar rumah terdengar samar. Aku bangkit pelan, berjalan ke arah jendela. Dari balik tirai, aku melihat dua tetangga kami, Bu Ratna dan Bu Siti, sedang berbincang dengan wajah serius. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telingaku yang menguping dengan penuh penasaran. "Kau tahu, Bu? Arkan itu sekarang hampir tiap malam tidur di rumah Maya," kata Bu Ratna dengan nada pelan tapi menusuk. "Astagfirullah, itu benar, Bu. Padahal Maya kan cuma pembantunya. Kasihan sekali Nadira," saut Bu Siti sambil geleng-geleng kepala. "Bukan cuma itu, Bu. Aku dengar-dengar Arkan bahkan mau menikahi Maya diam-diam. Orang kampung sudah mulai membicarakannya. Entah bagaimana nanti wajah Nadira di hadapan orang-orang." Hatiku bergetar. Nafasku tercekat. Jadi benar apa yang kulihat tadi sore. Ayah memang tinggal bersama Maya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ayah berencana menikahinya. Aku berlari kembali ke kamar, air mataku menetes di lantai kayu. Aku menutupi wajah dengan bantal agar ibu tidak mendengar tangisku. Tapi ternyata ibu sudah berdiri di depan pintu. Matanya merah, wajahnya sembab, dan aku tahu ia juga mendengar semua percakapan tetangga tadi. Ia melangkah pelan, lalu duduk di sampingku. Tangannya yang dingin menyentuh rambutku, membelainya lembut, tapi air matanya tak terbendung. "Nak, maafkan ibu," ucapnya lirih. "Ibu tidak bisa menjaga ayahmu tetap di sini. Ibu sudah berusaha, tapi..." Suaranya terputus oleh tangis. Aku memeluknya erat, mencoba memberi kekuatan meski aku hanya seorang anak kecil. "Ibu, jangan salahkan diri sendiri. Ayah yang salah," kataku terbata-bata. Ibu hanya menggeleng. "Jangan benci ayahmu, nak. Dia tetap ayahmu. Apapun yang terjadi, kau tetap anaknya." Aku ingin berteriak. Aku ingin berkata bahwa aku membenci ayah. Tapi bibirku keluh. Di dalam hati, aku justru merasa takut kehilangan semuanya. Malam itu ibu tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah menatap kosong ke arah pintu rumah yang tidak kunjung terbuka. Aku ikut duduk di sampingnya hingga mataku terpejam karena kantuk. Saat aku terbangun, aku melihat cahaya lampu dari rumah Maya masih menyala. Dan aku tahu ayah ada di sana. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi ibu. Bisikan-bisikan tetangga semakin keras terdengar. Setiap kali ibu keluar rumah, selalu ada tatapan iba bercampur kasihan. Aku melihat ibu semakin sering menutup diri, jarang keluar, lebih banyak mengurung diri dalam kamar sambil berdoa. Namun puncaknya terjadi suatu malam, ketika aku mendengar suara ketukan pintu keras dari luar. Aku terbangun dan berlari ke ruang tengah. Ibu sudah lebih dulu berdiri di depan pintu, wajahnya pucat ketakutan. Ketukan itu datang dari seorang tetangga yang berbisik dengan nada cemas. "Bu Nadira, maafkan saya, tapi saya harus bilang, tadi saya melihat Pak Arkan keluar dari rumah Maya. Mereka tidak hanya tinggal bersama, tapi katanya Pak Arkan akan segera melamar Maya minggu depan." Ibu terdiam, wajahnya membeku. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat. Setelah tetangga itu pergi, ibu akhirnya bicara. Suaranya lirih tapi jelas menusuk hatiku. "Jadi benar, semua ini benar." Ia jatuh terduduk, memegang kepalanya. Aku memeluknya erat, mencoba menahan tubuhnya yang bergetar. Malam itu aku belajar satu hal. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan doa. Ada luka yang benar-benar membekas bahkan sebelum darahnya berhenti mengalir. Dan aku tahu mulai malam itu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, rumah kami tak lagi sama. Semua terasa hampa, sepi, dan dingin seperti kuburan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda.
Yang tersisa hanya doa ibu yang terucap lirih di setiap sujudnya, dan tangisan yang diam-diam ia sembunyikan di balik sajadah. Aku, Alia, hanya bisa melihat tubuh ibu yang semakin kurus. Pipi yang dulu berisi kini menipis, matanya yang dulu bercahaya kini redup, seakan tak punya daya. Namun di balik rapuhnya tubuh itu, ibu selalu berusaha kuat di depanku. Setiap kali aku bertanya, ia hanya tersenyum pahit dan berkata pelan, kesabaran seorang istri itu diuji. Nak, bukan ketika suaminya setia, tapi saat hatinya dibagi. Doakan ibu kuat ya. Aku mengangguk, meski aku tak benar-benar mengerti makna kata-kata itu. Yang aku tahu, setiap kali ayah pulang, ia hanya datang untuk mengambil baju, lalu pergi lagi. Pulangnya selalu cepat, seakan rumah ini hanyalah tempat persinggahan. Dan setiap kali itu terjadi, dada ibu selalu naik turun menahan sesak. Malam itu, aku mendengar suara langkah ibu yang tergesa dari kamarnya. Aku mengintip dari balik pintu, dan kulihat ia mengenakan kerudung sambil menatap ke arah rumah kecil di samping halaman. Rumah milik Maya, pembantu kami. Lampunya menyala terang, dan bayangan dua orang terlihat jelas dari jendela. Ayah dan Maya. Ibu menarik napas panjang, lalu berjalan keluar. Aku panik, lalu segera berlari kecil mengejarnya. Tanganku langsung menggenggam ujung gamisnya. Ibu, mau kemana? Tanyaku terbata. Temani ibu, nak. Ibu sudah tidak bisa diam lagi. Kami berjalan menyeberangi halaman yang gelap. Jantungku berdegup keras, seolah aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Ibu mengetuk pintu rumah Maya dengan tangan bergetar. Tidak lama kemudian pintu terbuka, dan ayah keluar dengan wajah kaget. Rambutnya masih basah, bajunya santai, seolah baru saja dimanjakan. Dari belakang, Maya muncul dengan wajah pucat, menunduk, seakan tahu kedatanganku dan ibu adalah badai yang siap menghantam. Mas Arkan, suara ibu pecah, matanya berair, tangannya gemetar. Aku ini istri sahmu, kenapa kau memilih tidur di rumah pembantu kita sendiri? Sunyi. Ayah tidak menjawab. Wajahnya kaku, tatapannya menghindar, seolah kata-kata ibu adalah beban yang tidak ingin ia pikul. Aku menelan ludah, merasa dadaku sesak. Maya, yang berdiri di belakang ayah, meneteskan air mata. Tetapi ia tidak bergerak menjauh, tidak juga menyingkir. Ia justru berdiri di sana, diam, membiarkan ayah menutupi keberadaannya dengan tubuhnya. Tanganku menggenggam erat tangan ibu, takut ia akan jatuh. Dan benar, tubuh ibu goyah, bibirnya gemetar. Namun sebelum aku bisa menahannya, ia berlutut di depan ayah. Kalau memang kau sudah tidak menganggapku istri, lepaskan aku dengan baik, Mas. Jangan begini caranya. Suara ibu serak, penuh luka. Aku ingin berteriak, ingin menarik ibu berdiri dan memeluknya. Tapi mulutku terkunci, tubuhku kaku. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Ayah terdiam cukup lama, lalu menutup mata, menarik napas berat. Ketika ia membuka mulutnya, kata-katanya terasa seperti belati yang menusuk jantung kami. Nadira, aku sudah tidak bisa lagi bersamamu. Aku mencintai Maya. Aku akan menikahinya. Dunia runtuh saat itu juga. Tubuh ibu jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras dan tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Mas, aku ini istrimu. Aku yang menemanimu dari nol. Aku yang melahirkan anakmu. Apakah semua itu tidak ada artinya? Ayah menunduk, tapi tidak bergeming. Maya di belakangnya menangis, menutup wajah dengan kedua tangan, namun tetap tidak pergi. Aku tidak tahan lagi. Dengan suara lantang, aku berteriak, "Ayah jahat! Ayah menyakiti ibu. Kenapa ayah lebih memilih Mbak Maya daripada kami?" Ayah menoleh padaku. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi hanya sesaat, lalu menghilang. Ia memilih membisu. Ibu mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemah. Aku menopangnya, dan dengan sisa tenaga, ia berkata lirih, "Kalau itu keputusanmu, Mas, lepaskan aku dengan baik. Jangan biarkan aku menggantung seperti ini." Ayah memejamkan mata, mengangguk pelan. "Besok, kita bicarakan di kantor agama." Kata itu terasa seperti petir menyambar. "Besok? Perceraian?" Aku memeluk ibu erat-erat, tidak peduli dengan tatapan ayah atau Maya. Malam itu, di depan rumah kecil pembantu kami sendiri, aku melihat kehancuran sebuah rumah tangga dengan mataku sendiri. Kami kembali ke rumah dalam tangisan. Ibu berjalan dengan langkah gontai, seakan setiap detik menambah luka baru di hatinya.
Aku hanya bisa terus memeluknya, berjanji dalam hati kecilku bahwa aku tidak akan pernah membiarkan ayah dan Maya menghancurkan hidup kami. Namun malam itu juga, aku mendengar bisikan tetangga dari luar jendela. Mereka membicarakan ayah, Maya, dan rencana pernikahan mereka yang katanya akan segera dilaksanakan. Aku terdiam, tubuhku bergetar, dan hatiku dipenuhi rasa benci. Aku tidak tahu bagaimana ibu bisa bertahan menghadapi semua ini. Yang aku tahu, luka ini sudah terlalu dalam untuk bisa disembunyikan lagi. Dan tepat di tengah malam, ketika ibu tertidur dalam tangisnya, aku mendengar suara ayah dari luar, berbicara dengan seseorang. Aku mengintip lewat celah jendela. Ayah berdiri bersama seorang pria tua, entah siapa. Suaranya pelan tapi jelas. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tetap akan menikahi Maya. Bahkan kalaupun Nadira menolak menandatangani surat cerai itu. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Apakah ayah berniat melakukan sesuatu yang lebih kejam lagi pada ibu? Aku tidak bisa tidur malam itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut bukan hanya kehilangan ayah, tapi juga kehilangan ibu. Malam itu, aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan rahasia besar yang akan terungkap nanti, masih menunggu di balik dinding rumah ini. Sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari sekadar perselingkuhan. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Hari-hari berikutnya rumah kami benar-benar seperti rumah tanpa nyawa. Hanya ada suara detik jamding dan napas berat ibu. Ayah makin jarang terlihat. Kalaupun pulang, itu hanya sebentar, sekadar mengambil kemeja, celana atau dasi, lalu pergi lagi tanpa kata. Semua dingin, semua terasa hampa. Aku sering melihat ibu duduk berjam-jam di kursi kayu dekat jendela, menatap jalan kosong di luar. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ia tetap menutupinya dengan senyum kecil setiap kali aku mendekat. Senyum yang hanya membuat dadaku makin sakit. Ayahmu sibuk, nak? Begitu jawabnya tiap kali aku bertanya. Tapi aku tahu, sibuk itu hanyalah alasan. Sibuk itu hanya kata lain dari ayah memilih rumah Maya. Suatu malam, hujan turun deras. Atap rumah meneteskan bunyi ritmis, seolah ikut menangis bersama kami. Aku yang tak bisa tidur berjalan keluar kamar, lalu berhenti ketika mendengar suara pelan dari ruang tamu. Suara itu, suara ibu. Dan suara lainnya suara Maya. Aku mendekat perlahan, berdiri di balik pintu setengah terbuka, menahan napas. Ibu Nadira, suara Maya terdengar parau, bergetar. Maafkan saya tidak pernah ingin merebut Mas Arkan dari ibu. Tapi, ada sesuatu yang harus ibu tahu. Aku melihat tubuh ibu tegang, jemarinya menggenggam ujung selendang yang melilit bahunya. Suaranya nyaris pecah. Apalagi yang bisa lebih menyakitkan dari semua ini, Maya? Kau sudah hancurkan rumahku, hancurkan aku, apa lagi? Maya menunduk dalam, bahunya bergetar menahan tangis. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Saya bukan orang asing bagi ibu. Saya sebenarnya darah daging ibu." Tubuh ibu langsung kaku. Matanya melebar, bibirnya gemetar. "Apa maksudmu?" Maya terisak, lalu menatap ibu dengan mata basah. "Saya, anak yang pernah ibu tinggalkan dulu, ketika ibu masih remaja. Anak dari hubungan yang terlarang, anak yang bahkan ibu kira sudah tidak ada di dunia ini." Aku yang berdiri di balik pintu langsung merasakan kakiku lemas. Jantungku berdegup sekeras hujan di atap. Kata-kata Maya seperti petir yang menyambar seluruh tubuhku. "Ibu, pernah," suara ibu patah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku masih remaja waktu itu. Bayi itu, aku kira sudah meninggal." Maya jatuh berlutut di depan ibu. Tangannya meraih ujung baju ibu dengan erat. "Tidak, ibu, saya hidup. Saya dibesarkan orang lain, dalam kesusahan, dalam hinaan. Dan sekarang, tanpa pernah saya rencanakan, takdir membawa saya kembali ke sini, ke rumah ibu. Bahkan ke pelukan suami ibu." Ibu mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, seperti kehilangan arah. "Jangan panggil aku ibu, jangan," suaranya serak, penuh luka. Aku tak sanggup lagi menahan. Pintu yang kutopang dengan tubuhku terbuka begitu saja, membuat mereka menoleh kaget. "Ibu," suaraku tercekat, penuh air mata. Aku menatap Maya dengan tatapan gemetar. "Jadi, Mbak Maya, kakakku sendiri?" Maya menatapku dengan wajah basah. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Tapi iya, kita punya darah yang sama.
Aku mundur, hampir terjatuh. Dadaku sesak, otakku tak bisa menerima semua ini. Ayah selingkuh dengan pembantu rumah kami, dan pembantu itu ternyata kakakku sendiri. Ibu menjerit, suaranya melengking menusuk telinga. Kenapa? Kenapa Tuhan perlihatkan semua ini sekarang? Kenapa dengan cara sekejam ini? Maya menangis semakin keras, tangannya tetap meraih ibu, tapi ibu menepis dengan kasar. Pergi, pergi dari hidupku. Aku tidak peduli siapa kau. Kau sudah hancurkan semuanya. Maya terhuyung mundur, wajahnya penuh luka tapi tetap berusaha bicara. Ibu, saya tidak pernah berniat merebut Mas Arkan yang memilih saya pun menyesal. Tapi darah ini tidak bisa dibohongi. Aku berlari memeluk ibu yang jatuh terduduk di lantai, mengguncang bahunya. Ibu, tolong jangan pingsan. Ibu kuat kan? Ibu harus kuat. Ibu hanya terisak, tubuhnya gemetar hebat. Nak, bagaimana aku harus kuat kalau ternyata wanita yang merebut ayahmu adalah anakku sendiri? Dan di detik itu aku tahu, rumah kami bukan hanya hancur, tapi benar-benar remuk berkeping-keping. Sebuah rahasia lama yang terungkap malam itu telah menghancurkan segalanya. Namun sebelum aku sempat membedakan tangis ibu, pintu rumah kembali diketuk keras. Suara itu suara ayah. Nadira, buka pintunya. Aku tahu Maya ada di dalam. Ibu menoleh padaku, matanya penuh ketakutan bercampur marah. Dan aku tahu, malam ini akan ada badai yang lebih besar lagi. Malam itu menjadi malam yang tak pernah bisa kuhapus dari kepalaku. Tangisan ibu seperti sudah tidak keluar lagi, hanya tubuhnya yang bergetar hebat. Wajahnya pucat, bibirnya biru, lalu seketika tubuhnya ambruk di lantai rumah kami. Aku yang berdiri di sampingnya langsung menjerit panik. Ibu, ibu. Aku berusaha mengguncang tubuhnya, tapi matanya terpejam rapat. Nafasnya tersengal, sangat pelan seperti ingin pergi kapan saja. Ayah yang tadi masih berdiri kaku bersama Maya akhirnya tersadar juga. Wajahnya panik, lalu ia buru-buru berlari mendekat. Nadira, Nadira sadar? Astaga, Alia, cepat ambil air, cepat. Aku berlari ke dapur, tanganku gemetar saat menuangkan segelas air. Begitu kembali, ayah sudah memangku tubuh ibu, suaranya lirih memanggil-manggil. Nadira, jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Air itu dituangkan sedikit ke bibir ibu, tapi tubuhnya tetap lemas. Aku berlari keluar rumah, berteriak ke tetangga meminta bantuan. Malam itu, kami akhirnya membawa ibu ke rumah sakit dengan mobil tetangga. Jalanan sepi, hanya suara mesin mobil yang meraung. Aku menggenggam tangan ibu yang dingin sepanjang perjalanan, tak berhenti berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Di rumah sakit, para perawat langsung membawa ibu ke ruang gawat darurat. Aku dan ayah hanya bisa menunggu di luar, berdiri tanpa kepastian. Maya pun ikut, tapi berdiri agak jauh, wajahnya penuh rasa bersalah. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri, matanya sembab menahan tangis. Ayah mondar-mandir, wajahnya tegang. Sesekali ia duduk, lalu bangkit lagi. Aku hanya bisa duduk menunduk, tak kuat melihat wajahnya. Ada perasaan marah, benci, kecewa. Tapi di sisi lain, aku masih ingin berharap bahwa ayah sadar dan menyesal. 1 jam berlalu, dokter keluar dengan wajah lelah. Pasien sudah melewati masa kritis. Untuk saat ini kondisinya stabil, tapi ia harus banyak istirahat. Tolong jangan beri beban pikiran yang terlalu berat. Jaga emosinya karena tubuhnya sangat lemah. Aku mengangguk cepat, sementara ayah hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan. Begitu masuk ke ruang perawatan, kulihat ibu terbaring dengan wajah pucat, oksigen terpasang di hidungnya. Tangannya lemah, tapi begitu aku mendekat, matanya perlahan terbuka. Alia, bisiknya pelan. Aku langsung menggenggam tangannya, air mataku jatuh. Ibu, jangan tinggalkan aku, Bu. Aku butuh ibu. Ibu menatapku dengan senyum tipis meski tubuhnya sangat lemah. Tenang, nak. Ibu masih di sini. Ayah berdiri di sisi lain ranjang, suaranya parau. Nadira, maafkan aku. Tapi ibu hanya memejamkan mata, tidak menjawab apapun. Dari wajahnya, aku tahu ia terlalu hancur untuk mendengar suara ayah. Hari-hari setelah itu, rumah kami tak lagi sama. Ayah semakin jarang pulang, bahkan hampir tidak pernah. Aku dan ibu tinggal berdua, berusaha bertahan dengan keadaan seadanya. Ibu memilih meninggalkan rumah itu suatu pagi tanpa banyak bicara. Hanya 1 koper kecil yang ia bawa, sisanya ditinggalkan begitu saja. Alia, ayo ikut ibu.
Kita tidak perlu apa-apa lagi dari rumah ini. Yang kita butuhkan hanya ketenangan. Aku mengangguk, lalu kami meninggalkan rumah penuh luka itu. Ayah tidak menahan. Ia hanya diam, berdiri di teras dengan wajah penuh penyesalan, tapi tanpa satu kata pun untuk menghentikan kami. Kami pindah ke sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota. Hidup kami berubah drastis. Dari yang dulu cukup, kini kami sering harus berhemat. Tapi aku tahu bagi ibu, kehilangan harta bukanlah masalah. Kehilangan harga diri dan cinta, itulah yang paling menyakitkan. Malam-malam kami sering sunyi. Kadang hanya suara cengkrik yang menemani, tapi aku tahu ada suara tangis ibu yang ia sembunyikan di balik bantal. Aku sering berpura-pura tidur, tapi dalam hati ikut menangis. Melihat punggungnya bergetar, aku sadar luka itu terlalu dalam. Suatu malam aku memberanikan diri mendekat. Bu, aku menyentuh bahunya. Ibu boleh menangis. Aku di sini, Bu. Ibu menoleh padaku, air matanya membasahi wajah. Ia mengusap kepalaku lalu berkata pelan, "Nak, jangan pernah biarkan hatimu jadi sekeras batu hanya karena disakiti. Jadilah perempuan yang kuat, tapi jangan kehilangan iman." Aku hanya bisa memeluknya erat. Kata-kata itu tertanam kuat di kepalaku. Tahun demi tahun berlalu. Aku tumbuh besar bersama ibu. Ia bekerja keras, kadang menjadi penjahit, kadang berjualan kecil-kecilan, apa saja agar kami bisa bertahan hidup. Aku berusaha membantunya sebisa mungkin, belajar dengan tekun agar kelak bisa membanggakan dia. Ayah? Ia semakin jarang terdengar kabarnya. Sesekali aku mendengar dari orang-orang bahwa ia masih bersama Maya, tapi hidup mereka tidak bahagia. Ayah menua dengan cepat, wajahnya kusut, penuh penyesalan. Maya? Konon ia jarang bicara. Seakan hidupnya terus dihantui rasa bersalah. Bagaimana mungkin tidak? Ia merebut suami dari ibu kandungnya sendiri, meski tanpa pernah benar-benar tahu sejak awal. Sampai suatu hari, ketika aku sudah cukup dewasa, aku bertemu ayah tanpa sengaja di pasar. Wajahnya sangat berbeda, lebih tua dari usianya. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan matanya redup. "Alia," suaranya parau, hampir tak kudengar. Aku berhenti, menatapnya dengan hati campur aduk. Ada rasa marah, benci, rindu, semua bercampur jadi satu. "Alia, bagaimana ibumu?" Tanyanya dengan nada penuh penyesalan. Aku menatapnya lama sebelum menjawab pelan. "Beliau masih hidup. Meski semua yang ayah lakukan sudah membunuh hatinya." Ayah terdiam, air matanya jatuh. Ia ingin menyentuhku, tapi aku mundur. "Ayah, kau mungkin masih ayah biologisku, tapi kau sudah lama bukan lagi rumah bagiku." Aku meninggalkannya di sana, dengan wajah penuh sesal. Tahun-tahun berlalu lagi, ibu tetap menjadi sosok paling kuat yang pernah kutemui. Luka itu tidak pernah hilang, tapi ia berhasil berdiri tegak. Dari dirinya aku belajar bahwa cinta bisa hancur, tapi imanlah yang membuat manusia tetap bertahan. Maya, hingga kini aku tidak pernah benar-benar bisa memaafkannya. Tapi aku tahu, hidupnya sendiri sudah menjadi hukuman. Dan ayah, ia menua bersama penyesalan. Tak pernah benar-benar bahagia, tak pernah lagi punya tempat pulang. Kini aku menuliskan semua kisah ini bukan untuk membuka aib keluargaku, melainkan agar dunia tahu betapa hancurnya hati seorang istri sah ketika dikhianati. Betapa kejamnya dunia ketika cinta dipermainkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Aku, Alia, akan selalu mengingat satu hal dari ibu. Lebih baik hidup miskin tapi menjaga iman, daripada kaya tapi menggadaikan harga diri. Dan dari kisah ini aku belajar, ada luka yang mungkin takkan pernah sembuh. Tapi luka itu jugalah yang mengajarkan arti kekuatan sejati.